12? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa ya kelas 12 IPA hari ini. Memang pada hari ini kembali ketemu lagi dengan Bapak Taufik dalam mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Pak harap semuanya sehat-sehat selalu. Pak absen terlebih dahulu. Ya, sebelum kita absen, alangkah baiknya kita berdoa. Ya, silakan kita berdoa, mudah-mudahan pelajaran ini dapat kita amalkan dan kita serap dengan baik. Berdoa, mulai. Selesai. Baik, sebelum kita mulai, Bapak absen terlebih dahulu. Mana kehadiran anak semuanya? Nur Afifah, sehat Nur Afifah? Sudah makan belum? Nur Hayati, sehat? Mutiara Herda Putri, mana Mutiara? Ada ya? Mutiara. Ini karena Mutiara dua orang ya, Mutiara Herda Putri sama Mutiara. Sinta Cynthia Dewi. Iftahul Rahma Septarina. Rinai Habibah. Rispa Nur Haliza. Hadir semua ya? Baik, pada hari ini ketemu lagi. Kita membahas tentang bagaimana Islam ya masuk ke Indonesia. Sebelum kita bahas, Bapak uraikan, Pak pengen tanya dulu. Menurut Rahmi, Islam itu masuk ke Indonesia bagaimana? Melalui perdagangan. Dagang dari mana? Dagang bakso, dagang ayam dari mana? Dagang dari mana? Dari timur? Dagang dari Arab. Oh, Arab. Arab. Kata Rahmi, perdagangan dari Arab. Arab. Kalau menurut Rinai, bagaimana Islam itu masuk ke Indonesia? Apakah melalui pesawat? Orang yang turun di sini? Kesenian. Seperti apa? Wayang gamelan. Wayang gamelan. Itu dapat dari mana itu? Tak, contohnya siapa yang melakukan itu? Sepengen tahun Afifah. Arab? Emang ada orang Arab berwayang? Orang Arab ada berwayang? Orang Jawa Pak. Orang Jawa. Itu kalau tidak salah, wayang itu Sunan Kalijaga, Wali Songo. Nah, yang jelas hari ini kita membahas tentang jalur. Kalau jalur itu tempat ya, tempat masuknya. Jalur, kemudian proses dan teori masuk Islam ke Indonesia. Ada 4 tujuan kita belajar hari ini. Yang pertama, bagaimana Anda semuanya tahu ya tentang kepercayaan masyarakat Indonesia sebelum Islam. Jadi sebelum Islam masuk tentu ada kepercayaan kita. Apakah orang Indonesia itu menyembah apa? Kan belum tahu ya? Belum. Ada yang tahu? Belum. Yang kedua, kita tahu nanti bagaimana teori masuknya Islam ke Indonesia. Yang ketiga, kita mengetahui jalur masuknya Islam ke Indonesia. Dan keempat, kita mengetahui sebab bagaimana Islam mudah diterima oleh masyarakat Nusantara. Dia ada 4 kepercayaan masyarakat Indonesia sebelum masuk Islam. Yang kedua, teori masuknya Islam ke Indonesia. Yang ketiga, jalur masuknya. Yang keempat, sebab agama Islam itu kenapa mudah diterima oleh orang Indonesia. Maka orang Indonesia itu ramah kali ya. Mungkin ya. Seperti anda semua nih ramah. Oke, next. Kita lihat di sini. Ini kepulauan apa ini? Kepulauan Indonesia ya. Indonesia. Ya, ini Nusantara. Ini orang-orang dahulu. Kita lihat ada Selat Malaka, Banjar, Demak, Giri, Pagai dan segala macamnya. Ini gambaran tentang masa lalu. Ya, kita belum lahir ya. Lanjut. Nah, kita lihat apa saja kepercayaan orang Indonesia itu sebelum Islam masuk. Coba kita lihat pertama. Animisme. Apa itu animisme? Orang yang percaya kepada roh. Apa itu roh? Hantu. Kita lihat nih. Dukun. Kalau kebayang ya, kalau orang percaya kepada roh itu kebayang masa lalu ya, dukun, melihat ada kuntilanak, melihat ada yang gaib-gaib lah, yang aneh-aneh.
Yang kedua, Dinamisme. dinamisme. Apa itu? Kepercayaan pada benda tertentu. Ternyata sebelum Islam masuk ke Indonesia, masyarakat Indonesia itu percaya kepada benda tertentu. Contohnya apa? Coba Sinta. Batu. Pohon. Apalagi? Ada yang percaya kepada pohon yang memberikan kekuatan. Apalagi? Nuriyati. Kamu mentawai kan? Bisa mentawai itu orang percaya kepada apa? Apa ya? Matahari, bulan. Matahari ada di Indonesia. Orang percaya. Ada. Di Indonesia ada nyembah matahari. Mungkin ada kali ya. Tapi nggak tahu. Yang jelas batu, Pohon. beda-beda keramat yang lainnya dan lain. Karena di sini kayaknya pohon, batu ini ya. Itu ngapain mereka? Ya. Animisme, dinamisme. Yang ketiga ada kepercayaan masyarakat Nusantara sebelum Islam masuk itu ada Hindu, Buddha. Jadi sebelum Islam masuk ke Indonesia, kepercayaan orang Indonesia itu ada beragama Hindu dan Buddha. Kalau Hindu seperti ini ya, dia nyembah Patung. yang Buddha sama juga, patung juga. Nah, jadi kalau dalam agama Hindu, orang tuh punya kasta. Tahu kasta? Apa itu kasta? Perbedaan derajat. Perbedaan derajat, perbedaan tingkatan, bukan tingkat laku, tingkatan. Kalau dalam Islam ada kasta. Ada. Dalam Islam ada kasta? No, tidak ada. Nah, kalau di agama Hindu itu ada kasta Brahmana. Kalau kasta Brahmana itu orang yang levelnya teratas itu. Kemudian kasta Ksatria, pegawai pemerintah, raja. Kemudian ada kasta Waisya, orang-orang biasa ya. Waisya itu sederhana, ya masih di atas Sudra. Sudra kasta yang paling bawah. Jadi sekaya-kaya pun orang Sudra, dia akan kesulitan kalau dia menikah dengan orang Ksatria Brahmana, apalagi Ksatria apalagi Brahmana. Konon cerita seperti ini, kalau orang Sudra lewat, kemudian bukan ya, kalau orang Ksatria atau Brahmana lewat, jangan sampai mereka kena bayang-bayangnya orang Sudra, karena mereka menganggap najis. Nih contohnya Pak nih, lihat Bapak nih orang Brahmana, ternyata ini maaf ya, si mutiara dia berdiri sana, bayang-bayangnya ke sini, kena Bapak, waduh, atau bayang-bayang Bapak keinjak sama si mutiara. Itu mereka tuh melakukan ritual najis kata mereka. Nah, nanti akan ada jawaban kenapa agama Islam itu mudah diterima di Indonesia. Ini pelajaran kita bersama. Baik, kita lihat dulu. Tadi kan ada 3 ya kepercayaan orang Islam sebelum agama Islam masuk ke Indonesia. Kepercayaan orang Indonesia. Ada animisme, dinamisme, Hindu dan Buddha. Oh, pintar semuanya. Yang selanjutnya kita lihat ada 4 teori masuknya Islam ke Indonesia. Ada teori Arab dengan tokohnya Buya Hamka, ada teori Gujarat dengan tokohnya Stop Farjane, kemudian ada teori Persia, tokohnya Husain Jajadilat, dan teori Cina Sumanto Al-Qurtubi. Ini apa ini? Tapi yang Cina ya. Dari salah sini Arab ya, India lah gitu. Kita lihat teori Gujarat dalam penyebaran Islam di Indonesia, yang dikemukakan oleh GWJ Drewes dan dikembangkan oleh Snob Harukanye. Kata beliau seperti ini. Kata si Harukanye ini, dia meyakini bahwa Islam masuk ke Indonesia itu dibawa oleh pedagang dari Gujarat. Gujarat itu di mana? Gujarat itu di mana? Di Arab. India. Ini adalah Gujarat India pada abad ke-13 Masehi. Kata si Snob Harukanye, kata Snob, dia mengatakan bahwa Indonesia itu dimasuki oleh orang pedagang dari Gujarat India melalui Selat Malaka, kemudian menjalin kontak dengan kaum pribumi kaum asli penduduk Indonesia, kemudian melahirkan dengan di bagian barat Nusantara, kemudian melahirkan kesultanan. Tahu dengan kerajaan Samudra Pasai? Tahu. Di mana letaknya? Di mana? Eh? Oh, Samudra Pasai itu di Aceh.
Yang tidak lain adalah Islam pertama tertua di Indonesia. Kita lihat. Teori ini juga diperkuat dengan penemuan makam Sultan Samudra Pasai. Siapa? Malik Al-Soleh pada tahun 1297 bercorak gujarat yang dikemukakan oleh Ordronye dan J.P. Naper. Ini dia. Ini makam Sultan Samudra Pasai. Di teori pertama, teori India. Nah, kita lihat. Yang kedua, ada teori masuknya Islam ke Indonesia dibawa oleh bangsa Persia. Ini didukung oleh Umar Amir Hussein, Jajah Diningrat. Menurutnya tradisi orang Islam, kemudian Islam yang berkembang di Indonesia itu sangat identik dengan bangsa Persia. Teori ini lemah. Pasalnya, mayoritas pemilu agama Islam Nusantara itu bermazhab Sunni. Sunni itu apa? Sama dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan Syiah. Jadi Nusantara yang mirip dengan kebudayaan Islam di Persia adalah kaligrafi yang ada di makam Batu Nisa di Nusantara, ajaran Syekh Siti Jenar, paham Wahdatul Wujud dan perayaan Tabwid. Kita tahu Tabwid itu ada di Sumatera Barat, tepatnya di Pariaman, ada di Tabot, ada di Bengkulu. Tabot ada juga Bengkulu. Next, teori Cina. Kita lihat. Teori penyebab Islam Indonesia yang terakhir adalah teori Cina menurut Jean Berli. Katanya relasi pertama orang dari Arab tuh dengan bangsa Cina. Jadi sebelum ke Indonesia orang Arab tuh ke Cina dulu katanya pada abad 713 Masehi. Oleh karena itu teori ini meyakini bahwa Islam masuk ke Nusantara. Nah, ini menurut teori Cina Jean Berli. Nah, katanya pada abad berapa itu? 713 Masehi itu abad ke 7. Berarti masih masa para khalifah Rasyidin. Next. Dari teori yang 3 tadi, teori masuknya Islam ke Indonesia itu melalui teori Gujarat, kemudian teori Persia, terakhir teori Cina, namun dikalahkan oleh teori Mekah, Arab. Apa kata orang Arab di sini? Teori Mekah ini didukung oleh J.C. Van Leur, Anthony H. Jones, T.W. Arnold, termasuk Buya Hamka. Apa katanya? Menurut Buya Hamka, Islam telah menyebar di Nusantara sejak abad ke-7. Sama kayak teori Cina tadi ya. Dengan dibawa oleh orang-orang Arab yang masuk ke Indonesia. Ungkapan Buya Hamka didukung oleh Arnold yang menyatakan bahwa saudara Arab memiliki aktivitas perdagangan cukup dominan di wilayah Nusantara. Mereka kemudian menikah dengan pribumi, lalu membuat membentuk komunitas Muslim dan melakukan kegiatan dakwah Islam. Jadi dari keempat teori ini yang paling kuat, teori Arab. Nah, next, teori udah kepercayaan masyarakat Islam sebelum kepercayaan masyarakat Indonesia sebelum Islam masuk udah tadi. Sekarang kita lanjut kata si Abipah tadi. Bagaimana jalur masuk Islam ke Indonesia? Apakah melalui WA? Apakah melalui Facebook? Enggak ya? Enggak. Apakah melalui Twitter? Enggak. Telegram? Enggak. Bukan. Belum ada zaman itu. Jadi kita lihat. Pertama, Islam itu masuk ke Indonesia melalui jalur pendidikan. Jadi dengan didirikannya pesantren-pesantren yang diselenggarakan oleh guru agama, kiai dan ulama, calon guru agama dan kiai mendapat pendidikan agama. Dengan seperti itu berkembang. Yang kedua, ini kata Syafifah tadi, Islam masuk ke Indonesia itu melalui jalur kesenian. Yang paling dikenal itu adalah pertunjukan wayang. Tahu wayang? Tahu. Wayang itu semacam ada apa ya? Bukan gambar, benda yang berbentuk jenaka, ada boneka-boneka yang ada tangkainya. Kemudian dia tok tok. Ada wayang kulit, ada wayang banyak-banyak macamnya. Nah, jadi dikatakan bahwa Sunan Kalijaga adalah tokoh yang paling mahir dalam mementaskan wayang. Tahu Sunan Kalijaga? Sunan Kalijaga salah seorang dari Wali Songo. Dia tidak pernah minta upah, tetapi ia minta para penonton untuk mengikuti ucapan 2 kalimat syahadat. Luar biasa. Dia tak pernah minta duit pada orang, apalagi minta pulsa, apalagi minta besel kan. Dia hanya minta
baca 2 kalimat Syahadat. Bentar kan? Yang ketiga, seluruh politik Islam masuk ke Indonesia itu, kalau di Maluku dan Sulawesi Selatan, kebanyakan rakyatnya masuk Islam setelah rajanya memeluk Islam terlebih dahulu. Top down. Jadi dari raja dulu. Kalau raja udah dapat, maka otomatis anak buah semuanya akan masuk Islam. Kalau tidak, paling diusir. Nah, di pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam di daerah ini. Nah, kalau jalur masuknya Islam dari Arab ke Indonesia kan ada tadi ini. Ini ada 3 tadi ya. Ada terlupa Bapak. Ada jalur utara, jalur tengah, dan jalur selatan. Kalau dari utara, Mesopotamia dulu, Persia dan Iran. Terus ke timur menuju Afghanistan, ibu kotanya Kabul ya. Kemudian dari Pakistan menuju Afghanistan menuju Pakistan dan Gujarat. Gujarat itu India ya. Baru ke Indonesia, itu utara. Kalau jalur tengah, lembah Yordania menuju semenanjung Arabia, baru ke Indonesia. Oh, cepat kali ya. Kalau jalur selatan dari Arab menuju Mesir, baru menuju Indonesia. Seperti itulah. Next, baru 3 ya. Saluran masuk Indonesia, Islam ke Indonesia adalah pendidikan, kesenian, politik. Masih adakah? Oh, tidak. Nah, oleh karena itu, ini Pak simpulkan ya, bahwa ada 3 pembahasan kita tadi. Pertama, kepercayaan masyarakat Indonesia sebut Islam masuk. Coba ulang lagi. Nur Hayati, sebutkan 1. Apa? Kepercayaan masyarakat Indonesia sebelum Islam masuk. Anu. Dinai. Animisme itu apa? Kepercayaan terhadap roh-roh. Kepercayaan kepada roh-roh. Yang kedua, Rispa. Dinamisme, kepercayaan benda-benda. Yang ketiga, ini lagi kamu Sita. Percaya kepada Hindu dan Buddha. Kok percaya pada Hindu dan Buddha? Bukan. Orang yang memeluk agama Hindu dan Buddha. Nah, tuh. Kedua, ada teori masuknya Islam ke tempat tadi. Pertama teori Arab. Nah, boleh terbalik, apa? Kedua, Gujarat itu mana? India. Ada mengatakan dari Arab, dari India. Terus, Gujarat, Cina, selagi Persia. Ini mereka mengatakan melalui perdagangan, perkawinan. Nah, terus apa lagi ya? Jalur masuknya ke Indonesia ada 3 tadi ya. Pendidikan, kesenian, politik. Ada 3 lagi itu lupa. Aduh, apa tahu perdagangan tuh aja. Woi, mantap. Ada 3 kesenian, pendidikan. Yang tadi apa tadi? Pendidikan, politik. Ada jalur tasawuf. Ada jalur perdagangan. Dan satu lagi perkawinan. Apa sengaja menghilangkan yang 3? Udah nangkep enggak gitu? Nih, tadi kan kita udah bicara tentang masuknya Islam ke Indonesia itu melalui perdagangan. Perdagangan itu dagang baju, dagang apa? Kalau menurut tasawuf itu ilmu tasawuf ya. Kalau perkawinan jelas nikahnya orang luar dengan orang pribumi, dia agama Islam, kemudian ditularkan kepada anaknya. Itu lagi melalui jalur perdagangan. Udah tadi ya. Next. Udah tahu tugas kita pada hari ini. Oke, apa lagi? Lupa apa? Nah, ini tugas buat anda semua. Tugas kita pada hari ini nanti ya. Ini kerja peserta didik semuanya. Nanti kumpulkan tugas resume tentang masuknya Islam ke Indonesia. Pertama, kepercayaan masyarakat Indonesia sebelum Islam masuk. Yang kedua, teori masuknya Islam ke Indonesia. Yang ketiga adalah jalur masuknya agama Islam ke Indonesia. Yang keempat, ini pertanyaan Pak. Keempat, siapa bisa jawab ya? Kenapa Islam mudah diterima oleh masyarakat Indonesia? Silakan cuci tangan. Kenapa Islam mudah diterima oleh masyarakat Indonesia? Yang tahu tunjuk tangan. Ini selesaikan. Coba siapa? Ayo tunjuk tangan jawab. Gak apa-apa kalau salah. Kenapa mudah diterima? Kok gak ditolak? Apa? Masalahnya gak rumit.
Coba kita kaitkan dengan bahwa Hindu tadi kan punya kasta. Islam punya kasta enggak? Coba analisa. Kenapa? Kalau di Hindu antara satu kasta dengan kasta yang tinggi dengan rendah itu sulit berhubungan. Maka menikah pun susah ya. Nah, Islam datang ke Indonesia tidak mengenal kasta. Semuanya sama. Yang membedakan tingkat ketakwaan dengan tidak mempunyai kasta, sehingga masyarakat yang ada di Indonesia itu dia pikir ini sebetulnya agama yang benar, ya kan? Nah, kalau seandainya punya kasta, tabek ya, kita review ya, seperti yang ada di ini dia. Ini kasihan orang sutra, dia akan sutra terus. Nah, keturunannya dia tidak akan pernah jadi orang Brahmana. Jadi dengan tidak ada kasta seperti itu, maka sangat mudah dan diterima Islam ini oleh orang Indonesia. Senang ya Allah, ini sebetulnya agama yang benar, ya kan? Sehingga kita kan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nah, itu saja tugas kita hari ini. Anda semua sudah simpulkan tadi, itu membuat resume tentang masuknya Islam ke Indonesia. 4 bagian tadi. Yang pertama, kepercayaan masyarakat Indonesia sebelum masuknya Islam. Yang kedua, teori masuknya Islam ke Indonesia. Yang ketiga, jalur masuknya Islam ke Indonesia. Yang keempat, faktor yang menyebabkan mudahnya Islam diterima di Indonesia. Itu saja dari Bapak pelajaran hari ini. Dan siap-siap nanti pertemuan berikutnya. Silakan dikumpul resumenya dalam bentuk makalah, bikin nama, kelas, dan segala macamnya. Luar biasa, kelas 12 IPA. Demikian saja pada hari ini pertemuan kita. Kita tutup baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.